Selamat malam, shalom saudara-saudara. Tentunya saudara boleh merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Dan malam hari ini kami menyapa saudara-saudara yang sudah bergabung dalam seri acara KKR. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Malam hari ini merupakan malam yang ke-12 dari seri acara KKR online Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Conference Jawa Kawasan Timur. Dan saudara-saudara sekalian, kami rindu menyapa saudara-saudara yang sudah tergabung dalam acara ini. Tentunya saudara sudah menyiapkan waktu untuk boleh menikmati berkat rohani di dalam rangkaian acara ini. Saudara-saudara sekalian, sebagai informasi yang boleh menjadi perhatian bagi kita sekalian, yang pertama adalah saudara-saudara boleh mengikuti acara KKR ini melalui Facebook, YouTube, Advent KJKT, dan saudara juga boleh bergabung melalui aplikasi Zoom yang telah kami sediakan. Kemudian saudara-saudara, informasi yang kedua adalah yang boleh menjadi perhatian bagi kita. Kami membuka kepada saudara-saudara untuk boleh menyampaikan pergumulan-pergumulan saudara-saudara, atau ada hal-hal yang rindu untuk didoakan secara khusus, maka panitia telah menyediakan waktu istimewa untuk mendoakan usulan-usulan doa dari saudara-saudara sekalian. Itulah sebabnya silakan saudara menginformasikan hal-hal yang akan didoakan melalui nomor telepon 0877 5577 0330. Dan saudara juga boleh menginformasikan kepada kami melalui kolom chat, baik melalui YouTube, melalui Facebook, dan juga melalui aplikasi Zoom. Dan kami akan doakan secara khusus. Kemudian saudara-saudara, kami terus mengajak saudara-saudara untuk mengikuti acara ini sampai dengan selesainya, dan ajak saudara-saudara yang lain agar supaya juga mereka terberkati melalui acara ini, sebagaimana saudara juga terberkati. Informasi selanjutnya yang akan kami sampaikan adalah judul pembahasan pada malam hari ini adalah karena Dia menuntut umatnya supaya hidup baik dan benar. Pekabaran firman Tuhan ini akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta S. Cakrapawira. Beliau adalah Wakil Ketua Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Saudara-saudara sekalian, kita akan membuka acara ibadah KKR online pada malam hari ini dengan kita menyanyikan lagu Sion nomor 290, Duduk Dekat Kaki Yesus. Dekat kaki Yesus dan mendengar sabdanya, itulah tempat terindah, ku mau tetap serta Dia. Duduk dekat kaki Yesus, di sana ku pandang terang kasih-Nya yang tak terduga, rahmat-Nya tak terbilang. Duduk dekat kaki Yesus, tempat yang berbahagia. Di sana ku buangkan dosa dan mendapat rahmat-Nya. Duduk dekat kaki Yesus, di sana ku berdoa. Hiburan berkat dan kuasa di
di kaki-Mu Tuhan. Berilah aku berkat-Mu, iringi aku dengan kasih, segarkanlah jiwaku. Beri padaku Roh-Mu Tuhan, sucikanlah hatiku. Tolonglah aku bersaksi, Engkau penebusku. Saudara sekalian, kami mengajak untuk kita membuka acara ini dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Besar, Pemilik dan Pencipta alam semesta, Engkau yang telah menebus dan menyelamatkan kami. Engkau melimpahkan kasih karunia kepada kami. Malam hari ini, saat kami mau datang beribadah kepadamu, bahkan di saat kami akan mendengarkan sabda Tuhan, biarlah tuntunan kuasa sorga, Roh Kudus-Mu akan menuntun pikiran dan hati kami, agar supaya kami dapat memahami akan pekabaran firman Tuhan. Bahkan kami boleh menikmati berkat-berkat dari Tuhan pada malam hari ini. Berdoa khusus untuk hamba Tuhan, Pendeta Sutrisno Cakrapawira. Urapan Roh Kudus Tuhan menjadi bahagiannya. Dengan demikian hamba Tuhan ini boleh menjadi saluran berkat Tuhan bagi seluruh umat yang ikut tergabung dalam acara malam hari ini. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebuah lagu pujian yang telah disiapkan dengan khusus akan menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. 1, 2, 3. Nyanyilah lagu yang hiburkan di jalan, tak lama lagi masuk surga. Malam pun lalu dalam terang kemuliaan, tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi, tak lama lagi, kita tiba di sana. Di sana kita berkumpul bila topan telah lalu. Tak lama lagi masuk surga. Di sana Tuhan akan beri perhentian. Tak lama lagi masuk surga. Air mata pun Tuhan akan hapuskan. Tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi, tak lama lagi, kita tiba di sana. Di sana kita berkumpul bila topan telah lalu. Tak lama lagi masuk surga. Kita akan menyambut pekabaran Tuhan melalui hambanya Pendeta Sutrisno Cakrapawira. Kita akan menyanyikan lagu tema kita, Angkat Nafiri. Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus kan datang segera. Bersukacita dan pujilah Dia, Yesus kan datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus kan datang segera. Bangsa amarah itu tandanya, Yesus kan datang segera. Pengetahuan bertambah-tambah, Yesus
Yesus kan datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus kan datang segera. Shalom dan selamat malam, saudara-saudara sekalian. Salam sehat untuk kita semua. Pada malam hari ini kita bersyukur dan berterima kasih oleh sebab kasih dan kemurahan Tuhan. Kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan belajar firman Tuhan melalui rangkaian kebaktian, kebangunan rohani, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Dan pada malam hari ini, kita akan belajar satu topik yang baru. Karena Dia menuntut umatnya supaya hidup baik dan hidup benar. Jadi kalau kita mau menjadi satu judul, satu rangkaian judul, maka takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena Dia menuntut umatnya supaya hidup baik dan hidup benar. Marilah kita sama-sama tunduk kepala untuk kita mengawali belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Bapa dalam sorga, sama seperti Engkau telah memberkati kami pada pertemuan-pertemuan kami sebelumnya, kiranya Engkau juga akan memberkati kami pada malam hari ini. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus akan Engkau curahkan, menolong kami semua memahami firman Tuhan, menolong hamba-Mu ketika menyampaikan sabda Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika kita mendapatkan sebuah kesempatan untuk pindah dan tinggal di negeri yang baru, mungkin untuk belajar di sana atau mungkin untuk menetap di sana, betapa kesempatan ini akan mempengaruhi pola hidup kita sehari-hari. Kita akan dengan sungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita di tempat yang baru itu, supaya ketika kita tiba di sana, kita tidak akan menjadi orang yang asing di sana. Hidup kita akan dipengaruhi dengan cepat dengan adanya kesempatan ini. Kita harus menyesuaikan dengan bahasa yang akan kita pakai, aturan-aturan yang akan kita kenal di tempat yang baru, kebiasaan hidup di sana, cara orang berpakaian, iklim, pola makan, mata uang yang baru, mungkin penyebab yang bisa menyebabkan orang terkena penyakit di sana, sakit penyakit apa yang biasanya ada di sana, biaya hidup, politik, kehidupan keagamaan, dan pendidikan tiba-tiba akan menjadi perhatian utama dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, jika kita dalam bahaya membawa penyakit atau tertular ketika kita sampai di sana, apakah kita tidak akan mengambil bahagian untuk memeriksakan diri kita secara lengkap untuk melakukan pencegahan dan sebagainya sebelum keberangkatan kita? Sekarang ini, bukankah kita sebagai umat Tuhan sedang berharap untuk segera bermigrasi, untuk segera berpindah dari dunia ini ke surga saat kedatangan Isa Al-Masih, saat kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, yang sudah sangat dekat? Bukankah kita harus memiliki sikap yang sama, sikap dan perilaku sebagai persiapan kita tinggal di tempat yang baru, yaitu
di sorga. Ada sebuah firman Tuhan yang memberikan petunjuk kepada kita, sementara kita akan mempelajari pelajaran kita mendalami firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita pada ayat yang pertama, yang tertulis dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 14. Kita lihat di layar kita. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Saudara-saudara, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena Dia menuntut umatnya supaya hidup baik dan benar. Mengapa Dia menuntut kita supaya hidup baik dan benar? Karena Allah mau, karena Tuhan mau, supaya kita lebih disiapkan bertemu dengan Tuhan dan disiapkan untuk menempati tempat tinggal kita yang baru, yaitu di sorga, tempat kita akan menikmati kebahagiaan di masa kekekalan. Pada malam hari ini, sebetulnya ada banyak firman Tuhan yang bisa kita pelajari. Tetapi khusus untuk malam hari ini, kita akan melihat, kita akan mempelajari, kita akan mendalami 5 petunjuk firman Tuhan yang sangat penting untuk kita ikuti sementara kita bersiap-siap atau sedang bersiap-siap memasuki tempat tinggal kita yang baru. Petunjuk yang pertama yang kita akan pelajari adalah tentang ucapan kita, tentang penggunaan lidah kita, percakapan kita. Apa yang perlu kita latih, kita hidupkan dalam percakapan kita mulai dari sekarang ini. Mari kita lihat ayat demi ayat pada malam hari ini. Yang pertama untuk percakapan. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bermasalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi dalam menyebut nama Tuhan, kita jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Itu yang pertama untuk ucapan kita. Yang berikutnya, dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-32. Firman Tuhan mengatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni. Ketika kita mengucapkan sesuatu yang ada hubungannya dengan nama Tuhan, kita ucapkan dengan rasa hormat. Ketika kita mengucapkan sesuatu yang ada hubungannya dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita dalam kehidupan sosial kita, dengan masyarakat di sekitar kita, firman Tuhan mengatakan agar supaya kita jangan berkata kotor. Pakailah perkataan yang baik saja
untuk membangun satu sama lain. Dan kemudian hendaklah dalam perkataan kamu menunjukkan juga sikap yang ramah satu sama lain. Terus kemudian Matius pasal yang ke-5 ayat 33 dan 37, Tuhan Yesus mengatakan, ayat 34 dari Matius pasal 5 ayat 34-37. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Tuhan Yesus memberikan cara kita berucap dengan sangat sederhana. Jangan bersumpah, kalau iya, katakan iya, kalau tidak, katakan tidak. Sangat sederhana. Lalu kemudian Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-16. Kita baca. Janganlah engkau pergi kian kemari, menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia, akulah Tuhan. Jadi janganlah engkau pergi ke sana kemari untuk menyebarkan fitnah. Dan kemudian jangan pernah dalam ucapan kita mengancam orang lain. Firman Tuhan selanjutnya dalam Amsal pasal 20 ayat 19 mengatakan, siapa mengumpat, membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Jadi jangan mengumpat, jangan suka membeber-beberkan rahasia orang lain yang tidak perlu, dan kemudian jangan gampang bocor mulut. Jadi dalam Kolose pasal 4 ayat yang ke-6 selanjutnya juga mengatakan bahwa hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kata-kata kita atur, kita miliki dengan alamiah agar supaya penuh dengan kasih dan jangan hambar. Amsal pasal 17 ayat 27 dan Amsal pasal 20 ayat yang ketiga. Firman Tuhan, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Amsal 20 ayat 3, terhormatlah seorang jika ia menjauhi perbantahan. Tetapi setiap orang yang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Tahanlah untuk tidak berbicara kalau memang tidak perlu. Kemudian jauhilah perbantahan dalam kehidupan kita. Sangat menarik untuk mempelajari firman Tuhan yang mengatur tentang ucapan-ucapan kita, perkataan-perkataan kita. Di dalam Mazmur 141 ayat yang ketiga, bahkan pemazmur memberikan contoh kepada kita tentang doa khusus. Ya, apa yang didoakan oleh pemazmur. Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Mazmur 19 ayat 14. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Saya sekalian perlu juga seperti pemazmur kita juga berdoa sehubungan dengan penggunaan kata-kata kita dan lidah kita. Awasilah mulutku ya Tuhan, agar Engkau berkenan akan ucapan mulutku.
Saudara sekalian, mengapa begitu penting untuk menjaga ucapan kita? Saudara sekalian, dalam Matius pasal 12 ayat 36 dan 37, karena setiap kata yang sia-sia yang kita ucapkan, kita harus pertanggungjawabkan pada penghakiman. Firman Tuhan mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi saudara sekalian, penting untuk menumbuhkan cara-cara yang benar dalam ucapan-ucapan kita. Yang pertama, ketika kita mengucapkan nama Tuhan, menyebut Tuhan, mari kita sebut nama Tuhan dengan hormat. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dan yang ada hubungannya dengan hubungan kita dengan sesama. Jangan berkata kotor. Jangan bersumpah. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Jangan mengancam orang lain. Jangan mengumpat. Jangan bocor mulut. Membuka rahasia kemana-mana. Lantas kemudian yang berikutnya, anjurannya adalah pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Hendaklah kamu ramah satu sama lain dalam ucapan-ucapanmu, dalam tindakanmu. Hendaklah kata-katamu penuh kasih, jangan hambar. Tahan berbicara kalau tidak perlu, dan jauhi perbantahan. Kita perlu berdoa kepada Tuhan agar supaya Tuhan mengawasi mulut kita, agar Tuhan berkenan dengan ucapan-ucapan kita. Mengapa penting? Karena setiap kata yang sia-sia harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Bahagian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya untuk kita ikuti adalah petunjuk dalam pergaulan, petunjuk dalam memilih hiburan, dan juga rekreasi. Mari kita melihat dan mempelajari ayat-ayat yang memberikan nasihat, yang mendukung, yang memberi petunjuk-petunjuk ini. Yang pertama dalam Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sering saudara sekalian, orang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, mengapa orang Advent tidak merokok? Mengapa orang Advent menjauhi narkoba? Mengapa orang Advent tidak minum minuman keras? Mengapa orang Advent tidak pergi menonton film ke bioskop? Mengapa orang Advent tidak pergi ke tempat-tempat dugem? Mengapa orang Advent tidak berdansa-dansi? Mari, saudara sekalian, kita mengikuti petunjuk-petunjuk untuk mencari hiburan, rekreasi dalam pergaulan bagi umat-umat Tuhan dengan mengikuti petunjuk-petunjuk dalam ayat-ayat di bawah ini. Tadi Roma pasal 12 ayat 2, saudara sekalian, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Bedakan mana yang kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Amsal pasal yang ke-1 ayat yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan, hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jangan engkau ikut kalau ada orang membujuk engkau untuk melakukan kesalahan. Amsal pasal yang ke-6 ayat 28. Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Ini adalah sesuatu yang mustahil. Kalau kita main api, kita akan terbakar.
Kalau kita bermain air, kita akan basah. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi, saudara sekalian, memilih sahabat, memilih hiburan, memilih rekreasi, memilih dengan siapa kita bergaul, itu sangat penting. Sangat penting. Karena apa, saudara sekalian? Sering orang terjebak. Di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-25 menyebutkan, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ujungnya menuju maut. Beberapa orang, di antaranya adalah orang-orang muda, mencari hiburan yang bersifat keduniawian, yang bersifat sepertinya mau menyenangkan. Ada yang menggunakan narkoba. Mereka berharap mereka akan mendapatkan kesenangan di dalamnya. Namun saudara sekalian, justru yang mereka dapat bukan kesenangan, tetapi yang mereka dapat adalah ketagihan. Yang mereka dapat adalah mereka terjerat dengan ketagihan pada obat-obatan. Sehingga bukan bebas, tetapi justru mereka terbelenggu. Dan bahkan saudara sekalian, karena itu adalah tindakan hukum, banyak di antara mereka berujung masuk ke penjara. Masuk ke penjara. Jadi saudara sekalian, hati-hati dengan memilih lingkungan, memiliki persahabatan, memilih hiburan, dan memilih rekreasi. Firman Tuhan yang berikutnya menyebutkan dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-21. Mari kita baca. Baiklah, engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudara-saudaramu. Hati-hati juga, oleh karena itu bisa membahayakan kita, tetapi itu juga bisa menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara kita yang lain. Hati-hati dengan minuman-minuman yang beralkohol. Itu tidak memberi kesenangan yang sejati, tetapi itu juga akan mengikat saudara pada ketagihan dan bahkan akan merusak kesehatan saudara. Jadi, saudara sekalian, sebuah prinsip dituliskan dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Firman Tuhan menyebutkan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, dan itulah yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Semua yang patut dipuji, dipuji oleh saudara-saudara kita, oleh orang di sekitar kita, lebih dipuji oleh Tuhan. Pikirkanlah semuanya itu dan lakukanlah semuanya itu. Sekalian, bahagian yang berikutnya adalah bahagian yang ketiga. Bahagian yang ketiga ini berisikan petunjuk dalam pakaian dan dalam perhiasan. Sekalian, dalam berpakaian dan dalam perhiasan, apakah ada firman Tuhan yang memberikan petunjuk kepada kita dalam persiapan kita memasuki dunia baru? Dalam Mazmur pasal 43 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Ini ada sebuah gambaran yang menarik untuk mengawali diskusi kita perihal pakaian dan perhiasan. Mari, saya akan bacakan di layar kita. Mazmur 45 ayat 13 sampai 15. Putri Tirus datang dengan pemberian-pemberian. Orang-orang kaya di antara rakyat akan mengambil muka kepadamu.
Keindahan belaka putri raja itu di dalam pakaiannya berpakankan emas. Dengan pakaian bersulam berwarna-warni ia dibawa kepada raja. Anak-anak dara mengikutinya, yakni teman-temannya yang didatangkan untuk dia. Dengan sukacita dan bersorak-sorai mereka dibawa, mereka masuk ke dalam istana raja. Gambarkan seorang wanita, seorang putri raja, begitu cantik, luar biasa, dan mempunyai penampilan yang luar biasa. Pakaiannya disebutkan berwarna-warni, dipenuhi dengan hiasan-hiasan yang terbuat dari emas dan logam-logam yang mulia. Saudara sekalian, putri raja yang cantik. Cantik dari pakaian yang berwarna-warni dan penuh dengan perhiasan emas. Cantik di mata dunia. Pertanyaannya, apakah cantik di mata dunia adalah juga cantik di mata Tuhan? Apakah yang Tuhan kehendaki tentang kecantikan dari umat-umat Tuhan? Apakah ada petunjuk tentang berdandan bagi umat Tuhan? Mari kita lihat ayat yang berikutnya. Dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 9 dan 10. Kita akan baca. Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan dikepang-kepang. Jangan memakai emas atau mutiara atau pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Saudara sekalian, Allah menghendaki agar kita cantik. Tidak ada masalah dengan berdandan. Saudara sekalian, tetapi Tuhan menghendaki agar kita cantik bukan hanya dari luar, tetapi Tuhan menghendaki agar supaya kita juga cantik dari dalam. Dari penampilan luar yang sederhana, yang pantas, dan yang sopan. Dan dari penampilan dalam, Allah menghendaki agar umat Tuhan berdandan dengan perbuatan baik. Kelihatannya ada dua paling sedikit pelajaran yang penting dari ayat ini yang mengajarkan. Yang pertama adalah simplicity, kesederhanaan. Dan yang kedua adalah inner beauty, atau kecantikan yang dari dalam. 1 Petrus pasal 3 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan mengatakan tentang perhiasan. Apakah perhiasan? Mari kita baca di dalam 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4 ini. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah, lembut, dan tentram, yang sangat berharga di mata Tuhan. Mengapa penampilan luar itu penting? Menjaga penampilan luar itu penting. Tetapi jangan lupa yang lebih penting, yaitu menjaga penampilan, menjaga kecantikan batiniah kita. Ini tidak hanya berlaku untuk para wanita, tetapi prinsipnya sama. Berlaku juga untuk semua umat Tuhan. Sebetulnya apa yang Tuhan mau supaya itu terhindar dari kehidupan kita, yang boleh jadi akan menghalangi kita dalam perjalanan kita menuju ke negeri yang baru. Yang Tuhan harapkan supaya kita terhindar adalah yang tertulis dalam Amsal pasal 6
ayat 16 dan 17 dan ayat-ayat berikutnya. 6 perkara ini dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Kita lihat yang 7 hal ini. Yang pertama, mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran. Saudara sekalian, Tuhan tidak suka dengan satu sifat, yaitu khususnya kesombongan. Dalam Yesaya pasal yang ketiga ayat 16 sampai 24. Tuhan berfirman, oleh karena wanita Sion telah menjadi sombong dan telah berjalan dengan jenjang leher dan dengan main mata, berjalan dengan dibuat-buat langkahnya dan gemerincing dengan giring-giring kakinya, maka Tuhan akan membuat batu kepala wanita Sion penuh kudis dan Tuhan akan mencukur rambut sebelah dahi mereka. Ada beberapa wanita yang digambarkan dalam Alkitab kita ini. Wanita-wanita yang sombong, yang tinggi hatinya. Yang pertama adalah wanita di Sion oleh karena kecantikannya. Yang kedua, dituliskan juga seorang nama dalam Perjanjian Lama, 2 Raja-Raja 9 ayat yang ke-30. Sampailah Yehu ke Yesreel. Ketika Isabel mendengar itu, ia mencalak matanya, dihiasinyalah kepalanya, lalu ia menjenguk dari jendela. Salah satu kebiasaan dari Isabel, tokoh wanita dalam Perjanjian Lama yang jahat ini, adalah mencalak matanya, mewarnai matanya, dan menghiasi rambutnya dengan berbagai perhiasan. Yang lebih menarik lagi, yang lebih penting lagi, adalah dalam Wahyu pasal 17 ayat yang keempat. Firman Tuhan mengatakan, dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi, yang dihiasi dengan emas permata dan mutiara, dan di tangannya ada 1 cawan emas penuh dengan segala kekejian, kenajisan, percabulannya. Seorang wanita yang nampak cantik dari luar, berpakaian yang sangat menarik dan berhiaskan perhiasan emas permata. Tetapi saudara sekalian, ia tidak memiliki kecantikan dari dalam. Dalam hatinya terdapat keburukan, yaitu kekejian, kenajisan, percabulannya. Di sisi yang lain, kalau kita mempelajari kitab Wahyu, ada juga wanita yang lain, yaitu wanita yang melambangkan gereja yang benar, gereja yang setia. Dan untuk wanita yang melambangkan gereja yang benar dan gereja yang setia ini digambarkan dengan seorang wanita yang sederhana, cantik dari penampilan luarnya, tetapi juga cantik dari penampilan dalamnya, cantik hatinya, dan setia. Dalam 1 Samuel 16 ayat 7, firman Tuhan menyebutkan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kita bisa memuliakan Allah dengan menjaga penampilan kita yang sederhana, sopan, dan pantas. Pantas untuk dipandang dan dengan rajin dan tekun mendandani manusia batiniah kita dengan kebaikan, dengan kelemah lembutan, dengan ketenangan,
dengan kesetiaan dan menambahkan dengan perilaku yang lain yang memuliakan nama Tuhan. Ada dua hal yang penting, saudara sekalian. Yang pertama adalah simplicity, kesederhanaan. Dan yang kedua adalah inner beauty, atau kecantikan dari dalam. Bahagian yang berikutnya adalah bahagian yang keempat. Bahagian yang keempat adalah kan memberikan petunjuk kepada kita dalam hidup jujur, hidup benar, dan hidup memiliki integritas dalam kehidupan kita. Mari kita membaca ayat-ayat kita. Yang pertama, Keluaran pasal 20, ayat yang ke-15, ayat yang ke-16, dan ayat yang ke-17. Firman Tuhan menyebutkan sebagai berikut, yang ada hubungannya dengan kejujuran, kebenaran, dan integritas. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Sekalian, hidup benar itu berarti hidup jujur. Hidup benar itu berarti hidup dengan memiliki integritas. Imamat pasal 19 ayat 13. Firman Tuhan menuliskan, janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Jangan memeras, jangan merampas. Kalau saudara adalah seorang bos, kalau saudara adalah seorang pemilik perusahaan, kalau saudara adalah seorang yang mempekerjakan orang, nah saudara sekalian, jangan pernah menahan upah. Berikan kepada mereka hak yang seharusnya mereka terima dengan segera dan tidak berlambat-lambatan. Lalu kemudian dalam Imamat pasal yang ke-19 ayat 35 dan 36, janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, mengenai ukuran, timbangan, dan sukatan. Neraca yang betul, batu timbangan yang betul, eva yang betul, hin yang betul haruslah kamu pakai. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Kalau saudara adalah pebisnis, kalau saudara adalah pedagang yang biasa menggunakan ukuran-ukuran, timbangan-timbangan, saudara sekalian, gunakan ukuran-ukuran yang jujur. Gunakan timbangan-timbangan yang tepat. Jangan mencari keuntungan dengan merugikan orang lain. Amsal pasal 11 ayat yang pertama menyebutkan neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Tuhan menghargai para pebisnis, para pedagang, para pengusaha yang melakukan kejujuran dalam usaha dan dalam bisnisnya. Ulangan pasal 25 ayat 16. Dan pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimu demikian. Berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu, dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara di antara seseorang dengan saudaranya, atau dengan orang asing yang ada padanya. Kalau saudara adalah seorang pemimpin, atau saudara adalah seorang pejabat pemerintah, orang yang memiliki power, memiliki kekuasaan, saudara sekalian, buatlah kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang adil untuk semua anak buahnya. Firman Tuhan juga menuliskan dalam Yesaya pasal 33 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Firman Tuhan mengatakan, orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap,
yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi, bentengnya ialah kubu di atas bukit, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Tuhan memberkati umat-umatnya yang jujur, Tuhan memberkati umat-umatnya yang benar, dan Tuhan memberkati umat-umatnya yang memiliki integritas dalam hidupnya. Yeremia pasal 17 ayat 11, seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai orang bebal. Tuhan menghargai orang yang jujur, tetapi Tuhan juga sebaliknya tidak menghargai orang yang tidak jujur. Ayat yang berikutnya adalah ayat yang terakhir untuk bahagian ini. Wahyu pasal 14 ayat 15. Firman Tuhan mengatakan, dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Saudara sekalian, pada akhirnya orang-orang yang jujur, benar, dan memiliki integritas akan menjadi bahagian dari umat-umat Tuhan yang Tuhan akan selamatkan. Umat-umat Tuhan yang Tuhan tebus, yang diizinkan masuk dalam kerajaannya. Bahagian yang terakhir, bahagian yang paling penting, adalah bahagian yang kelima, yaitu petunjuk kehidupan rumah tangga. Mari kita memasuki bagian yang terakhir ini, petunjuk bagi pernikahan dan rumah tangga. Kita tahu bahwa lembaga yang diciptakan oleh Tuhan selain hari Sabat adalah lembaga rumah tangga, yaitu di Taman Eden. Untuk suami dan istri, ada sebuah nasihat yang menuliskan di dalam Efesus pasal 5 ayat 25 sampai dengan 28. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya. Demikian juga ayat 28. Suami haruslah mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Saudara sekalian, salah satu perilaku yang akan menolong rumah tangga itu tetap berbahagia adalah jika suami mengasihi istrinya dan istri juga sebaliknya mengasihi suaminya. Beberapa nasihat yang penting untuk menjaga kehidupan rumah tangga berbahagia dan juga untuk membangun rumah tangga berbahagia. Mari kita ikuti beberapa ayat berikutnya. Dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-14, firman Tuhan dengan tegas mengatakan, jangan berzina. Ayat ini hendak menegaskan nasihat bagi para suami dan para istri. Suami, kasihlah, cintailah hanya istrimu. Hai istri, kasihlah, cintailah hanya suamimu. Kemudian, Matius pasal yang ke-19, 3-9, Yesus menjawab pertanyaan tentang perceraian. Apakah boleh bercerai dalam sebuah rumah tangga? Firman Tuhan mengatakan, maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencoba dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus memberikan penjelasan, tidak boleh di dalam ayat-ayat yang berikutnya.
2 Korintus 6 ayat 14. Ini ayat baik untuk orang-orang muda, untuk siapa saja yang mau membangun rumah tangga. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Sekalian, untuk membangun rumah tangga harus diawali dengan pertimbangan. Jangan membangun rumah tangga dengan memiliki pasangan yang tidak seiman. Milikilah pasangan yang seiman bagi orang muda. Dengan demikian, rumah tangga akan terbangun jadi rumah tangga yang berbahagia, yang sejahtera dalam kehidupannya. Amsal pasal 15 ayat 17 sangat menarik. Firman Tuhan, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu yang tambun dengan kebencian. Amsal pasal 17 ayat 1 menegaskan juga, lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketenteraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Saudara sekalian, dasar kehidupan rumah tangga yang membahagiakan bukan harta yang banyak, bukan uang, bukan kekayaan, bukan kemewahan, bukan rumah yang besar, bukan perabot-perabot yang mahal. Tetapi dasar yang membuat rumah tangga berbahagia adalah perilaku yang dibangun. Perilaku suami yang mengasihi istrinya, perilaku istri yang mengasihi suami, dan seluruh rumah tangga saling mengasihi satu sama lain. Sebagai kesimpulan, pada malam hari ini, saudara sekalian, ada seorang yang bernama John Ruskin. Dia berkata sebagai berikut. Salah satu tujuan dalam rencana keselamatan Tuhan adalah bukan saja umat manusia melakukan hal yang benar dan yang baik, tetapi agar supaya manusia itu mencintai untuk melakukan hal yang benar dan yang baik. Tidak sekedar jujur, tetapi mencintai melakukan kejujuran. Bukan sekedar benar, tetapi mencintai melakukan kebenaran. Bukan hanya sekedar baik, tetapi mencintai melakukan kebaikan. Bukan sekedar murni, tetapi mencintai kehidupan yang murni. Bukan sekedar kudus, tetapi saudara sekalian, umat-umat Tuhan harus haus dan lapar senantiasa untuk mencari kekudusan di dalam kehidupannya. Selanjutnya, Ruskin menyebutkan, masalah Tuhan yang paling besar bukanlah membawa kita ke surga, tetapi membawa surga ke dalam hidup kita. Membawa prinsip-prinsip surga untuk dihidupkan dalam kehidupan kita. Sekalian, mari kita pikirkan upah yang besar yang Tuhan akan karuniakan bagi kita bila mana kita mengikuti petunjuknya untuk standar kehidupan kita. Amsal pasal 3 ayat 2 mengatakan, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 6 ayat 22. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya.
Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Kesan sering diberikan oleh beberapa orang bahwa hidup kekristenan itu adalah hidup yang susah, hidup yang dipenuhi dengan pengorbanan, tetapi tidak pernah ada keuntungan. Saudara sekalian, itu adalah kesan yang ditanamkan secara keliru. Kebenaran akan menunjukkan yang sesungguhnya akan terjadi bila mana kita mengikutinya. Seandainya pun sorga itu tidak ada, kalau saudara dan saya, umat-umat Tuhan, mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Tuhan, saudara akan mendapatkan kebahagiaan di atas dunia ini. Saudara akan mendapatkan kesenangan di dunia ini. Saudara akan mendapatkan hidup sehat. Saudara akan mendapatkan damai. Saudara akan mendapatkan kemakmuran. Saudara akan mendapatkan keamanan dan sukacita. Inilah berkat-berkat yang sedang dicari oleh manusia. Tetapi saudara sekalian, kalau saudara mengikuti petunjuk-petunjuk Allah dengan sungguh-sungguh, berkat-berkat itu bukan hanya berkat-berkat yang kita terima di dunia ini, tetapi ada berkat yang lebih daripada itu. Berkat itu adalah upah kekekalan, hidup bahagia dalam kerajaan sorga, seperti yang ditulis dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Puji Tuhan. Marilah saudara-saudara sekalian, kita mengikuti petunjuk yang mengajarkan kepada kita standar kehidupan umat Allah. Walaupun belum semua kita bahas pada malam hari ini, tapi paling sedikit sebahagian yang sudah kita pelajari, kita hidupkan dalam kehidupan kita. Itu akan menolong kita masing-masing untuk mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan untuk saudara, kebahagiaan untuk saya secara pribadi. Dan saudara sekalian, petunjuk itu juga akan mempersiapkan saudara dan saya untuk bersedia memasuki tanah perjanjian yang Tuhan siapkan bagi kita, yaitu tempat di mana umat-umat Tuhan hidup bersama dengan Tuhan, menikmati kebahagiaan sampai pada masa kekekalan. Kiranya Tuhan akan memberkati saudara dan saya untuk hidup senantiasa berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus saya sampaikan firman Tuhan ini. Marilah kita sama-sama mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih, terpujilah nama-Mu ya Tuhan untuk pertemuan yang kami miliki pada malam hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang indah kami boleh mempelajari kembali sebahagian daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan menanamkan ke dalam hati kami, karena kami menyadari tanpa pertolongan Tuhan kami tidak sanggup, tetapi dengan pertolongan Tuhan kami akan sanggup untuk menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk kebaikan kami, untuk kebahagiaan hidup kami, dan untuk mengharapkan, untuk menerima
dan juga untuk mempersiapkan kehidupan kami bagi masa kekekalan. Di tempat yang baru, di rumah yang baru, di surga, tempat yang Tuhan sediakan bagi kami. Kiranya berkat Tuhan menjadi bahagian kami semua, umat-umat Tuhan yang hadir menyaksikan kebaktian, kebangunan rohani, bergabung bersama-sama dengan tamu-tamu, juga pelajar Alkitab. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, saya terberkati melalui pekabaran malam hari ini. Dan saya yakin juga saudara terberkati melalui acara rohani malam hari ini. Itulah sebabnya saudara-saudara, kami terus mengundang saudara-saudara untuk hadir, untuk mengikuti dan tergabung dalam seri acara KKR online Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Conference Jawa Kawasan Timur. Saudara boleh bergabung melalui aplikasi Zoom yang telah kami sediakan dan juga boleh bergabung melalui Facebook dan YouTube Advent KJKT. Nikmati berkat Tuhan melalui acara ini. Besok kami undang saudara-saudara untuk bergabung kembali dengan kami. Kemudian selanjutnya saudara-saudara, informasi yang kami sampaikan pada besok malam. Pembahasan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Kristiono Sarjono. Beliau adalah Sekretaris Eksekutif Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Conference Jawa Kawasan Timur. Dengan judul pembahasan adalah Karena Dia Mengharapkanmu Hidup Baru. Saudara sekalian, acara ibadah kita telah selesai pada malam hari ini. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat bagi kita sekalian. Terima kasih, selamat malam, dan Tuhan memberkati.